Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, datanglah dan tolonglah kami melembutkan hati kami, agar firman yang kami dengarkan hari ini dapat kami terima dalam segala kerendahan hati dan bertumbuh di hati kami yang subur. Jangan biarkan kami mengeraskan hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikian dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasanya kurang tepat jika kita membicarakan ayat 18 ini terlepas dari ayat-ayat yang mendahuluinya. Oleh sebab itu, izinkan saya menceritakan sedikit pasal 30 dari ayat yang pertama. Jika kita membaca pasal 30, maka ayat pertama dimulai dengan kalimat, celakalah anak-anak pemberontak yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dariku, kata Tuhan. Siapa yang dimaksud sebagai pemberontak di sini? Yang dimaksud pemberontak di sini adalah para pemimpin Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Mengapa mereka disebut pemberontak? Karena mereka berkoalisi dengan bangsa Mesir untuk melawan bangsa Asyur. Itu sebabnya di lanjutan ayat 1 Tuhan memberitahu alasan kemarahannya. Di situ Tuhan berkata, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Perhatikan kata yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan roh Tuhan. Inilah yang tadi disebutkan, bahwa Raja Hizkia mengambil jalannya sendiri, menjalin koalisi dengan Mesir untuk melawan Asyur. Padahal Tuhan melalui Nabi Yesaya sudah melarang Yehuda berkoalisi dengan bangsa manapun. Mereka hanya bisa dalam tanda kutip berkoalisi dengan Allah saja. Dalam situasi krisis yang mereka hadapi, Nabi Yesaya menegaskan bahwa tidak ada penolong yang lain kecuali Tuhan sendiri. Tetapi dasar orang Israel, mereka tetap saja mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengarkan suara Nabi. Itu sebabnya mereka disebut dengan panggilan anak-anak pemberontak di ayat 1 tadi. Sebab sudah dari nenek moyang mereka, bangsa Israel selalu saja memberontak kepada Tuhan dan selalu saja menolak nabi-nabi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata di akhir ayat 1, dosa mereka bertambah-tambah. Ya, itulah sifat dosa. Dosa melahirkan dosa yang lain. Ketika orang tua memulai tindakan memberontak kepada Allah, maka ini akan diikuti oleh generasi berikutnya, sehingga dosa yang satu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Bahkan kalau kita baca di ayat 10, bangsa Yehuda ini bukan saja menolak perkataan Nabi Tuhan. Mereka bahkan hendak mengatur para Nabi Tuhan tentang apa yang harus mereka katakan. Di ayat 10 diceritakan tentang perilaku kaum Yehuda yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Perhatikan saudara-saudara, di sini bangsa Israel tidak saja menolak perkataan Tuhan melalui nabinya. Bangsa Israel bahkan mengatur nabi-nabi tentang apa yang harus mereka katakan, yaitu tentang hal-hal yang manis saja. Dengan demikian, mereka membujuk para nabi agar meninggalkan tugas panggilan kenabian dan menjadikan mereka itu nabi-nabi palsu. Mereka tidak melarang nabi-nabi berkata-kata, asal memenuhi 2 syarat. Yang pertama, jangan memberitakan firman kebenaran yang diberitakan oleh Tuhan. Dan kedua, berbicaralah hanya mengenai hal-hal yang manis dan menyukakan hati rakyat.
Para nabi diharuskan dapat menyesuaikan diri dengan selera rakyat. Oleh karena inilah mereka disebut di ayat 9, anak-anak yang suka bohong. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa gejala seperti ini masih banyak tampak hingga kini. Agama dan khotbah tidak ditolak, asal menyukakan hati manusia dan tidak menimbulkan keresahan ataupun ketegangan. Khotbah-khotbah diharapkan memberi hiburan yang manis dan harapan yang gilang gemilang. Akan tetapi, jika suara kebenaran Tuhan atau suara kenabian tegas diperdengarkan, maka pendeta dan khotbahnya akan ditolak. Banyak pendeta tidak disukai karena mereka berani memperdengarkan suara kenabian yang tidak sesuai dengan selera pendengarnya. Maka terhadap keadaan ini, Tuhan memberitakan penghukumannya melalui Nabi Yesaya. Di ayat 12-14 Tuhan berkata, "Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba, dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak." Jadi, di sini Tuhan sudah memberitahukan rancangannya bahwa bangsa Yehuda akan dibuang dan dijadikan budak bangsa lain. Tetapi bukan Tuhan namanya kalau tidak adil. Meskipun sedang dalam kemarahan yang memuncak, Tuhan tetap sanggup melihat bahwa tidak semua bangsa Yehuda melakukan dosa dan pelanggaran. Masih ada suatu sisa yang akan diselamatkan, yaitu mereka yang tetap mau mendengarkan firman Tuhan, atau yang disebut di ayat 18 ini dengan istilah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Terhadap sisa-sisa Israel yang tetap setia ini, Tuhan mengatakan di ayat 18 bahwa Dia menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih setianya. Kata kerja yang dipakai di sini menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya menunggu secara pasif, melainkan Tuhan menunggu secara aktif. Dijiwai penuh rasa kerinduan akan tibanya saat itu. Hukuman yang diberitakan itu memang harus dilaksanakan terlebih dahulu, sebelum Tuhan menyatakan kasih setianya. Tetapi Tuhan pasti akan menyatakan kasih setianya pada saat yang telah dipastikan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dengan sangat terencana dan teratur. Inilah yang hendak ditegaskan oleh nats renungan kita hari ini, yaitu bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Keadilan Tuhan di satu pihak pasti akan menghukum segala bentuk penyelewengan. Akan tetapi, pada pihak lain, keadilan Tuhan pasti akan membebaskan dan menyelamatkan orang yang setia menanti-nantikan Dia. Orang yang setia menanti-nantikan Tuhan ini disebut berbahagia. Jika Tuhan saja menanti-nantikan saat untuk menunjukkan kasih setianya, maka patutlah manusia menanti-nantikan juga hari itu. Sikap menanti semacam ini penting sekali dalam kehidupan iman, karena sikap yang seperti ini akan memberikan kepada kita ketenangan, harapan, dan kewaspadaan. Maka, meskipun di tengah-tengah kita sedang terjadi ketidakadilan, bahkan kita mungkin menjadi korbannya, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa Dia adalah Allah yang adil. Dia sudah menanti-nantikan saat untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maka kita pun janganlah bertindak gegabah dan mencoba melawan ketidakadilan itu menurut pikiran dan kehendak kita sendiri. Sebaliknya, berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berperang dan kita tinggal diam. Sebaliknya, bagi para pelaku ketidakadilan, Tuhan juga hendak menyatakan bahwa Dia adil. Dia menanti-nantikan harinya, di mana Tuhan akan menunjukkan keadilannya kepada kita.
Oleh sebab itu, sebelum hari itu tiba, bertobatlah dan mulailah berlaku adil kepada sesamamu. Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami disapa oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan itu adil. Tuhan adil. Dia akan menghukum segala bentuk penyelewengan. Sebaliknya, Dia akan datang menyatakan kasih-Nya kepada orang yang setia menantikan Dia. Ya Bapa, jangan biarkan kami mengeraskan hati kami. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mau menerima firman Tuhan, dan hati yang mau berbalik, bertobat, meninggalkan tindakan kami yang penuh ketidakadilan, dan kembali kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami menanti-nantikan Tuhan dalam kesetiaan, agar kami diberikan ketenangan, kedamaian, dan kewaspadaan. Bersama dengan firman-Mu kami akan jalani hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.